Saudara, Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day yang dirayakan setiap tanggal 8 Juni menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Hal tersebut juga tidak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi laut yang cukup melimpah. Dan untuk membahasnya kita akan membahasnya bersama dengan Wahyu Isroni, seorang pengamat kelautan. Selamat sore Pak Wahyu Isroni. Selamat sore Pak Wahyu Isroni. Sore Pak. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Baik, Pak Wahyu Isroni, seperti yang kita ketahui bahwa luas wilayah lautan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini 3 kali lebih besar dibandingkan wilayah daratannya. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan sikap kita sebagai manusia yang selalu berdampingan dengan alam untuk tetap menjaganya. Lantas untuk kondisi kelautan saat ini di Jawa Timur bagaimana Bapak? Apakah memang masyarakat di Jawa Timur ini sudah sadar akan pentingnya untuk kita menjaga ekosistem atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi secara umum di Jawa Timur itu sebetulnya mengarah ke tren yang menurun. Baik dari segi penyusun laut kan ada 3, mangrove-nya itu juga mulai turun, kemudian terumbu karangnya, keasinan terumbu karangnya turun, lamunnya juga sudah turun. Artinya 3 ekosistem utama penyangga laut ini ke arah tren yang kurang baik akibat perilaku masyarakat kita. Jadi perilaku kita bersama hari ini yang masih kurang ramah terhadap laut. Dan ini saya contohkan di Banyuwangi ya. Banyuwangi itu bahkan hampir 70% sudah kesehatan karangnya sudah turun gitu. Sudah kurang baik, dan yang baik sekitar 20-30% saja. Itu mungkin sementara. Ya. Baik, artinya ada perlu yang ditingkatkan dari kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga kelestarian tersebut ya, Pak Wahyu Isroni. Ya, betul sekali. Yang paling utama yang berpengaruh itu sebetulnya adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang ada di satu, memang aktivitas kita yang ada di daratan itu sangat berpengaruh terhadap laut sebetulnya. Karena apapun yang kita lakukan di darat pasti muaranya di laut, itu yang pertama. Yang kedua, alih fungsi lahan yang berada di wilayah pesisir. Baik itu digunakan untuk aktivitas wisata, aktivitas budidaya, dan yang lain-lain. Karena kita ini kadang lupa bahwa harus diolah dulu sebelum dibuang ke laut kan begitu. Nah itu yang memang hari ini masih harus kita tingkatkan bersama kesadaran tersebut kan gitu. Tapi artinya di samping penurunan kualitas kelestarian yang ada di ekosistem laut di Jawa Timur ini pastinya masih banyak sekali potensi yang bisa kita gali ya Bapak ya? Untuk potensinya sangat luar biasa gitu ya. Satu saya contohkan terkait potensi wisata. Jadi Bawean itu kan tidak kalah indahnya dengan Bali sebetulnya, Pak. Betul, setuju. Kita bisa lihat dugong di sana, kemudian terumbu karangnya masih sangat baik, sangat luar biasa di sana. Jadi potensi-potensi wisata bahari ini masih bisa dioptimalkan di Jawa Timur ini. Sembari hari ini kita mengajak masyarakat untuk sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan kan di situ. Jadi potensi perikanan tangkapnya masih cukup besar kan begitu, potensi budidayanya masih baik kan begitu, karena kualitas airnya kita juga masih cukup terjaga. Kemudian potensi ekowisata baharinya masih sangat besar dan masih bisa dioptimalkan lagi. Baik, ini hal yang menarik tadi Pak Wahyu Isroni sempat menyebutkan terkait potensi perikanan tangkap di Jawa Timur. Nah itu mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, potensinya sebesar apa dan bagaimana kekayaannya? Oke, kita memang beberapa kajian sudah menyatakan kalau perikanan tangkap kita ini sudah over eksploitasi yang gitu. Ya, tapi ada memang beberapa musim ya, beberapa waktu kita memang ketika angin tinggi dan seterusnya, ombak tinggi dan seterusnya, kita tidak bisa menangkap ikan. Nah, tinggal hari ini sebetulnya kita lebih menyiapkan terkait pendataan alat tangkap kita. Nah, kalau potensinya masih cukup banyak, rajungan masih cukup banyak, ya. Kemudian ikan-ikan pelagis, demersal masih cukup banyak gitu. Terbukti hari ini perigi dan PPN kita ya, perigi dan di Lamongan itu masih bisa terus-menerus
terisi untuk jumlah ikannya, kebutuhan ikan kita masih terisi kan gitu. Cuman mungkin yang harus menjadi titik perhatian kita adalah alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Karena kelemahan kita hari ini adalah kita tidak punya standarisasi alat tangkap yang jelas. Kan gitu. Kalau itu terstandarisasi, saya kira potensinya akan semakin terjaga kan gitu. Bisa sustain lebih lama. Itu mungkin, Bu. Mungkin boleh disampaikan juga Bapak terkait dengan standar alat tangkap yang aman itu seperti apa, mumpung kita berada di Jawa Timur hari ini dan pastinya ada banyak sekali masyarakat yang sedang menonton. Iya, jadi alat tangkap sebetulnya permasalahan kita ini kan gini, kita ini tidak ada standarisasi alat tangkap karena alat tangkap kita ini banyaknya modifikasi. Ada yang dimodifikasi dengan menggunakan gardan truk dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin harus mulai kita perlahan mulai ganti kan gitu. Sudah ada permennya terkait alat tangkap yang dilarang maupun yang disarankan kan gitu. Cuman hari ini perlu kesadaran berbagai pihak dan komunikasi yang lebih intens gitu. Karena ini menyangkut merubah kebiasaan nelayan yang hari ini sudah dilakukan tiap turun-temurun dan tiap tahun. Artinya ini butuh usaha yang memang tidak 1-2 kali, memang yang lama kan begitu. Kita ingat tentu kasus yang di Lamongan dulu ketika Bu Susi minta ganti alat tangkap begitu ya, ditolak di sana begitu. Nah ini yang memang harus terkomunikasikan secara perlahan dan menumbuhkan kesadaran ini kan juga harus dibuktikan dengan scientific, artinya ada penelitian, kajian sehingga semua pihak bisa mengetahui kalau ini imbasnya bisa panjang kalau menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kan. Baik, Pak Wahyu Isroni, untuk pesisir utara dan juga selatan ini untuk potensi karakternya, apakah memiliki kebedaan tersendiri? Untuk pesisir utara Jawa Timur dan selatan ini tentu berbeda karena di utara Jawa Timur ini adalah Laut Jawa yang relatif tenang, ya. Sementara di selatan ini langsung terhubung dengan samudra, kan gitu. Satu mungkin dari vegetasinya saja sudah berbeda, kan gitu. Nah, dari perbedaan tersebut sebetulnya kita bisa memperoleh memperoleh hasil yang berbeda, kan gitu. Nah, memang untuk wilayah utara ini sudah mengalami kejenuhan sebetulnya daripada yang ada di wilayah selatan. Terbukti dengan menurunnya jumlah nelayan juga hari ini yang berada di pesisir utara. Jadi sudah mulai dia beralih profesi kan begitu. Jadi ketika tidak menguntungkan atau tidak dalam kondisi yang baik, dia menjadi buruh atau kuli bangunan dan seterusnya. Kalau di wilayah selatan, ini yang menjadi masalah adalah kemampuan kapal-kapal kita untuk menerobos gelombang tinggi kan gitu sebetulnya. Jadi memang lebih banyak hasil yang ditangkap. Kemudian tripnya kan secara otomatis kalau di selatan kan lebih panjang kan gitu, lebih jauh tripnya untuk mencari ikan dan seterusnya. Nah, mungkin yang bisa dioptimalkan adalah satu, kalau untuk di wilayah utara itu bisa dialihkan ke ekowisata sebetulnya. Karena ada beberapa daerah ya, misal di Tuban begitu. Di Tuban ini kan airnya sudah langsung berhadapan dengan jalan kan gitu, dengan bibir pantai. Nah ini yang mungkin bisa ditanami mangrove atau mangrove asosiasi yang hari ini bisa untuk mencegah abrasi kan begitu arahnya. Ya, bisa mencegah abrasi, bisa dijadikan tempat ekowisata, gimana teman-teman SD atau SMP belajar menanam di sana dan seterusnya. Nah di wilayah selatan juga demikian. Di wilayah selatan ini ada beberapa tempat yang tidak bisa ditanami mangrove sejati karena memang substratnya berbatu kan begitu. Nah, ini juga bisa dijadikan tempat wisata yang baik seperti itu. Dan yang perlu kita perbaiki di sektor perikanan tangkap ini sebetulnya kepatuhan terhadap zonasi yang sudah dibuat pemerintah Jawa Timur melalui Perda nomor 1 tahun 2018 terkait rencana RZBP 3K. Karena di sana sudah diatur terkait mana zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona konservasi dan seterusnya. Jadi semua sudah dihitung terkait dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungannya itu sudah dihitung. Dan tinggal asas kepatuhan kita saja dalam menjalankan, saya boleh menangkap di sini, saya menanam di sini dan seterusnya. Itu sebetulnya yang
lebih utama untuk menjaga laut itu kita startnya dari situ dulu menurut saya gitu. Berarti memang artinya banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan selain ikan tangkap saja, mungkin bisa jadi zona pariwisata dan lain sebagainya. Dan untuk kalau kita berbicara ekosistem laut, pastinya kita juga akan menyinggung daerah pesisir pantai, begitu ya, Pak Wahyu Isroni. Lantas untuk kondisi ancaman abrasi sendiri yang sempat disinggung di awal tadi, bagaimana ini di Jawa Timur, Bapak? Ya, jadi beberapa wilayah Jawa Timur itu sebenarnya sudah mengalami abrasi. Contoh di Lekok, Kecamatan Lekok, Pasuruan itu sudah pernah terjadi abrasi. Kemudian penghubung di Pulau Madura juga pernah ambles kan gitu. Ya. Kemudian di Pantai Pasir Putih dan Perigi juga pernah mengalami itu di Pantai Telengria. Artinya memang semua wilayah di Jawa Timur, di wilayah pesisir itu memang terancam terkait abrasi dan kita harus mulai peduli ya terhadap faktor-faktor apa saja hari ini yang harus kita perhatikan, karena ada beberapa faktor alam ya, yang memang itu di luar kuasa kita, seperti pasang surut air laut kan gitu, kemudian gelombang laut ya, yang hari ini memang sifatnya memang dari alam secara langsung, dan juga ada perilaku juga dari manusia nih yang hari ini menyumbang abrasi ini jauh lebih cepat. Ya, alih fungsi lahan kan gitu ya. Kemudian eksploitasi yang besar-besaran, rusaknya terumbu karang akibat perilaku kita. Karena perilaku terumbu karang ini juga berpengaruh. Jadi begini, ombak yang besar ketika itu ada terumbu karang itu akan tertahan. Sama juga seperti mangrove. Ketika mangrove-nya rusak, terumbu karangnya rusak, ombak ini tidak ada yang menghalangi, dia akan datang lebih cepat, lebih keras kan gitu. Sehingga abrasi akan jauh lebih cepat. Mungkin itu, Bapak. Ya, baik, Pak Wahyu. Kemudian untuk dari perilaku-perilaku kita sendiri sebagai masyarakat untuk bisa menjaga kelestarian ekosistem maupun juga potensi-potensi yang ada di laut, upaya yang bisa kita lakukan seperti apa, Pak? Baik, upaya yang bisa dilakukan, satu, memang kita harus kembali merawat 3 bakau. Jadi mangrove itu memang kita harus kembali mulai kita giatkan kembali untuk penanaman. Kemudian yang kedua adalah kita harus mulai lagi mengembalikan terumbu karang melalui kegiatan transplantasi. Dan hari ini pemerintah juga melalui peraturan nomor 64 tahun 2010 terkait mitigasi bencana sebetulnya juga sudah menyiapkan bahwa harus dilakukan upaya-upaya sistem struktur fisik maupun non fisik hari ini yang digunakan. Jadi kita bisa mengisi dari non fisiknya melalui penanaman mangrove dan terumbu karang itu tadi. Artinya ketika kita menggunakan bendungan dan segala macamnya itu biayanya akan jauh lebih mahal daripada kita menggunakan mangrove begitu ya. Memang secara waktu memang lebih lama, tapi secara sustainability-nya jauh lebih baik dan lebih murah kan begitu. Baik, dengan begitu Pak Wahyu Isroni telah berbagi bersama kami terkait bagaimana kita bisa menjaga ekosistem laut, kemudian juga ini nanti harapannya bisa menjadi upaya kita bersama untuk bisa menjaga kekayaan alam kita, khususnya untuk perairan yang sangat kaya di Indonesia. Terima kasih Pak Wahyu Isroni selaku pengamat kelautan telah berbagi bersama kami di Jawa Timur hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.